Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah kita kembali bisa mengkaji ilmu fikih ya, dalam hal ini fikih mazhab Asy-Syafi'i. Dan para ulama mengatakan bahwa ilmu fikih termasuk asyraful ulum, termasuk ilmu yang paling tinggi nilainya. Ya. Ada seorang syekh bercerita, ya, dia menceritakan tentang kisah zaman dahulu di zaman Abu Hanifah rahimahullah. Ya, ini menceritakan tentang urgensi ilmu fikih, tentang pentingnya ilmu fikih. Ada seorang berzina, kemudian datang kepada Abu Hanifah. Ya, dia mengadukan perkaranya itu, wahai imam, saya sudah berzina, gitu ya. Saya sudah berzina dan wanita itu sudah hamil karena zina itu. Kemudian sang imam mengatakan, kenapa Anda tidak melakukan azl? Azl itu menarik kemaluan ya ketika akan terpancar gitu ya. Kenapa Anda tidak melakukan azl? Ya. Kemudian kata dia mengatakan, wahai imam, saya tahu bahwa azl itu makruh. Azl itu makruh ya. Mau saya melanjutkan itu. Sang imam merasa heran, Anda tahu bahwa azal itu makruh tapi tidak tahu zina itu haram? Nah, ini ilmu fikihnya berarti terbalik dia. Ya, mengedepankan yang makruh daripada yang haram. Ya, padahal kalau ada makruh dengan haram, kita tinggalkan yang haram. Walaupun kita harus terjerumus ke dalam hal yang makruh, gitu ya. Ini pentingnya ilmu fikih. Jadi mengetahui aulawiyat. Ya, aulawiyat itu amalan apa yang harus kita lakukan saat ini, yang lebih tepat itu yang mana. Ya, kita lagi baca Al-Qur'an, ini adalah amalan mulia, tiba-tiba terdengar azan. Nah, ini seorang faqih akan terlihat apa yang harus dia lakukan. Apakah meneruskan bacaan Al-Qur'annya, ya, dia beribadah kepada Allah dengan qiraatul Qur'an, atau dia menghentikan Al-Qur'an kemudian mendengarkan azan. Seorang faqih yang paham tentang ilmu agama, dia akan menghentikan dulu bacaan Al-Qur'annya, menjawab azan. Kenapa? Karena menjawab azan ini berkaitan dengan orang yang azan. Azan selesai, ibadah itu selesai. Beda dengan qiraatul Qur'an, bisa dilanjutkan setelah itu. Ya, dia bisa dilanjutkan setelah itu. Tapi kita sampai pada pasal berikutnya. Ya, dikatakan di sini oleh Abu Syuja, ya, yang dari matan Abu Syuja, wa juludul maitati. Julud ini jamak daripada jildin. Ya, jamak daripada jildun atau kulit. Juludul maitah, kulit bangkai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bahwa bangkai itu adalah hewan yang mati tanpa sembelihan Islami, itu bangkai. Ya, kalau kambing pakai bismillah itu bukan bangkai. Ya, sapi disembelih pakai baca bismillah pakai golok itu bukan bangkai. Tapi bangkai adalah hewan yang mati tanpa sembelihan Islami. Nah, ini masih bisa digunakan sebenarnya. Wajuludul maitati, ya, kulit-kulit bangkai, kulit kambing misalkan, ada bangkai kambing, ada bangkai kerbau. Tathur bidibag, itu bisa suci kulitnya itu dengan cara didibag. Didibag itu artinya disamak. Ya, apa arti dibag di sini di catatan kaki? Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubighal ihab faqad tahur. Ihab itu artinya kulit, sama dengan jilid. Jika kulit itu disamak, maka dia menjadi tahur. Ya, ali ihab al jildu wa dubigh uzilat fuduluhu wa rutubatuhu allati yufsiduhu baqauha, yaitu menghilangkan lemak-lemak yang ada di kulit itu namanya dibag. Ya, jadi kulitnya diambil, kemudian lemak-lemak yang menempel di kulit itu dibersihkan. Daging-daging yang menempel di kulit itu dibersihkan, sebab kalau misalkan tetap ada, dia bisa menjadikan kulit itu busuk. Ketika lemak-lemak itu dan daging-daging yang nempel itu dibersihkan, maka kulit itu tidak akan busuk. Setelah dikeringkan, dia tidak akan busuk. Itu namanya didibag.
Ya, yang tadinya kulit bangkai itu najis itu menjadi suci setelah kering. Ya, bisa digunakan untuk pakaian, buat sepatu, buat alas tidur, ya, buat air minum. Pada zaman dahulu air minum menggunakan kulit-kulit, gitu ya. Itu bisa seperti itu. Ya, bihaitsu law naqa'u fil miyah ba'da dzalik lam ya'ud ilaihi annatan. Nah, tolak ukurnya ketika kulit itu sudah didibag, seandainya dimasukkan ke dalam air pun dia tidak akan busuk lagi. Kalau kulit dibersihkan, daging-dagingnya, ya, gaji-gajinya dibersihkan, lemak-lemaknya, kemudian dikeringkan, itu walaupun kena air setelah itu dia tidak akan berpengaruh. Tetap dia suci mensucikan. Gitu. Tidak akan bau lagi. Ya, nah itu arti didibag. Jadi kulit bangkai yang tadinya najis tathur bidibag. Ya, bisa suci dengan cara disamak. Ya, dengan cara disamak. Illa jildal kalbi wal khinziri. Kecuali kulit anjing, kalb anjing, ya, wal khinzir dan kulit babi. Sebab memang dia mah binatang yang najis, hidupnya aja najis. Bagaimana matinya? Gitu ya. Beda dengan kambing. Kambing dia tidak najis ketika hidupnya. Ya, ketika mati dia menjadi najis. Ya, ketika mati itu tidak berdasarkan sembelihan Islami, tapi bisa dibersihkan dengan cara disamak. Ini untuk anjing dengan babi itu tidak bisa. Ya. Ini liqaulihi ta'ala, ini nomor 3 juga ya. Lianna kullan minhuma najisu halal hayah. Ya. Karena keduanya, ya, lianna kullan minhuma najisun halal hayati. Karena anjing dan babi ini hukumnya najis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ketika dia hidup, fala yathur juz'uhu ba'dal mamat min babi aula. Sehingga anggota tubuhnya itu tidak akan menjadi suci setelah mati. Ya, karena memang untuk anjing dan babi dalam mazhab Syafi'i ini semuanya najis. Ya, baik basahnya ataupun keringnya, baik dagingnya ataupun tulangnya. Itu semuanya najis. Ya. Ini. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, dan ya setiap anak yang dilahirkan dari keduanya atau dari salah satunya. Ya, baik anak anjing atau anak babi atau anak belasteran dari anjing dan babi misalkan, ini tetap dia najis. Ya, seandainya kambing dengan babi kawin pun itu najis dikarenakan ada babinya. Ya. Wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Nah, untuk azmun itu tulang, azmul maitah, tulang bangkai, ya, wa sya'ruha dan bulu-bulunya, najisun, ini semuanya najis illal adami, kecuali bangkai manusia. Dia suci. Ya, untuk mayit manusia, ya, manusia meninggal itu suci. Tapi seluruh bangkai yang lain itu najis. Ya, baik tulangnya ataupun rambutnya. Nah, ini mencakup seluruhnya. Kalau untuk tulang dan bulunya, ya, baik kambing ataupun yang lain, gitu ya, ataupun yang lain. Nah, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan atas kalian, ya, bangkai. Nah, di sini diberi keterangan wal mayyitatu, dan yang dikatakan bangkai kullu hayawanin zalat hayatuhu bighairi dzabhin syar'iyyin. Setiap hewan yang kehidupannya hilang atau mati, ya, tanpa sembelihan syar'i. Ya, sekali lagi, kalau ayam dipotong sesuai dengan tata cara Islami itu bukan bangkai. Gitu ya. Bukan bangkai. Tapi kalau ayam terlindas motor mati itu baru bangkai. Karena lindasan itu bukan sembelihan Islami. Gitu ya. Tapi kalau pakai pisau bismillah Allahu Akbar misalkan, itu bukan bangkai.
Ya, dan kita tidak pernah memakan bangkai ayam. Ya, karena memang diharamkan. Hurrimat alaikum al-maitatu, diharamkan atas kalian bangkai. Ya, jadi kullu hayawanin dzatu haya ya zalat hayatuhu bighairi dzabhin syar'i. Fayadkhulu fihi, ya, kemudian masuk juga ke dalam makna bangkai, ya, ma la yu'kal lahmuhu idza dzubiha kal himar. Segala sesuatu yang tidak dimakan dagingnya ketika itu disembelih. Jadi walaupun disembelih seperti himar. Himar di sini artinya himar ahliyah. Keledai kampung. Keledai kampung itu najis dagingnya, haram dimakan. Beda dengan keledai hutan, itu zebra. Zebra dikatakan himar juga keledai dia, tapi dia keledai hutan itu halal dagingnya. Ya, bedanya kalau keledai kampung, kalau kita samperin dia nggak lari, kayak kambing, gitu ya. Tapi kalau zebra kalau disamperin dia akan lari, gitu. Kayak ayam mungkin ya, samperin lari gitu. Nah, ini kalau keledainya keledai kampung, himar, ini baik disembelih ataupun tidak disembelih, dia tetap najis. Ya, kenapa? Karena memang dagingnya tidak bisa dimakan. Ya, cecak disembelih itu tetap aja bangkai, walaupun disembelih, walaupun baca bismillah, gitu ya, dia tetap bangkai. Wa ma yu'kal lahmuhu idza lam tatawaffar syurutu dzabhihi. Nah, dan juga segala binatang yang bisa dimakan dagingnya ketika syarat-syarat penyembelihan Islam itu tidak mencukupi. Tatawafar itu mencukupi, memenuhi. Ya, idza lam tatawaffar syurutu dzabhihi. Ketika syarat-syarat penyembelihannya itu tidak terpenuhi. Ya, kadzabihatil murtad. Seperti sembelihan orang murtad. Ya, kambing disembelih baca bismillah tapi dia murtad. Bangkai. Gitu. Sebab orang murtad itu bukan ahlu dzabah, dia bukan termasuk orang yang dihalalkan sembelihannya. Ya, wa illam yakun fihi dharar bisihah, walaupun tidak membahayakan kesehatan, gitu ya. Wa illam yakun fihi dhararun bisihah, walaupun tidak membahayakan kesehatan, tetap haram. Jadi ini masalahnya bukan sehat atau enggak sehat ini. Ya, syar'i atau enggak syar'i. Ini bukan masalahnya sehat atau enggak sehat, tapi syar'i atau tidak syar'i. Ya. Wa alaihi itu ya. Ada titiknya di sini enggak ada. Fatahrimul maitah dalilu najasatiha. Ya, pengharaman bangkai ini dalil bahwa hal itu adalah najis. Li'anna tahrima ma la dharara fihi wa la hurmata lahu dalilu najasatihi. Ya, karena pengharaman sesuatu yang tidak berbahaya, ya, dan tidak haram, ini dalil bahwa hal itu najis. Ya. Kambing dia tidak berbahaya dagingnya. Ya, dan juga dia bukan binatang yang diharamkan. Tapi ketika disembelih oleh orang murtad, dia menjadi najis. Gitu ya, dia menjadi najis. Wa najasatuha, ya, tastanbi'u najasah ajzaiha. Tastatbi'u najasatu ajzaiha. Nah, kenajisan binatang itu juga berkonsekuensi terhadap kenajisan seluruh anggota badannya. Jadi bukan hanya dagingnya saja, juga bulunya, juga kulitnya, juga yang lainnya. Wa amal adami, adapun mayat Bani Adam, ya, mayat manusia, fala tanjus maitatuhu, maka mayatnya itu tidak najis. Wa kadzalika ajza'uhu, begitu juga anggota badannya. Ya, dia tidak najis dagingnya, rambutnya, kulitnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa laqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Al-Isra 70. Wa hadza yunafi ma'al qauli bi najasatihi ba'da mautihi. Ya, ba'da mautihi. Nah, hal ini, ayat ini menafikan, ya, kenajisan setelah kematiannya. Ya. Wa haruma tanawulu lahmihi li hurmatihi ay karamatihi. Juga diharamkan,
ya memakan daging manusia. Ya, karena terhormatnya daging itu. Karena manusia itu terhormat, maka diharamkan juga makan dagingnya. Dan juga kita merasa jijik yang kalau makan daging manusia gitu ya. Nah, ini satu pasal sudah kita ambil. Nah, kita ambil pasal berikutnya. Faslun wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati. Ya, pasal ini mengatakan dan tidak boleh, la yajuz, tidak boleh isti'malu awani dhahab, menggunakan ya isti'mal, menggunakan awani, bejana-bejana. Awani di sini bisa gelas, bisa baskom gitu, itu awani. Ya, bisa piring yang terbuat dari emas wal fiddah, dan juga yang terbuat dari perak. Ini hukumnya sama baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, menggunakan sendok, menggunakan garpu, menggunakan piring, gelas, baskom dari emas, ini haram, baik laki-laki ataupun perempuan. Beda dengan perhiasan. Kalau perhiasan halal untuk perempuan. Ya, beda antara perhiasan dengan awani, dengan alat-alat rumah tangga seperti itu. Nah, ini diharamkan. Kita lihat footnote-nya, Rawal Bukhari wa Muslim. Ya, ini berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim an Hudzaifah ibn al-Yaman, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbasul harira walad dibaj. Janganlah kalian menggunakan harir dan dibaj. Ya, dibaj ini hampir sama dengan harir. Sutra tebal dan sutra tipis. Sutra. Ini larangannya untuk laki-laki. Ya. Kenapa dilarang? Karena laki-laki itu punya program besar dalam Islam, punya pekerjaan besar, yaitu menjaga, mengawal Islam itu. Pengawal itu kan harus kuat, gitu ya. Tidak boleh lemah gemulai. Nah, gitu. Kalau laki-laki Muslim pakai harir, dia akan lemah gemulai. Nah, gitu. Perempuan dia tidak ditugaskan untuk jihad fisabilillah, maka dia diperbolehkan menggunakan harir. Di surga pakaian kaum muslimin akan harir semua. Kenapa? Karena nggak ada perang lagi. Gitu. Ya, jadi ini diharamkan untuk laki-laki. Ya, la talbasu al-harir wad dibaj. Kalian tidak boleh menggunakan sutra, ya, baik tebal ataupun yang tipis. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati. Dan kalian tidak boleh minum ya dengan bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Haram. Ya. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan makan di piring-piring emas dan perak. Haram. Fa innaha lahum fid dunya. Karena emas dan perak, ya, dari bejana-bejana itu untuk mereka di dunia ini, untuk orang-orang kafir maksudnya. Ya, untuk orang-orang kafir di dunia ini, walana fil akhirah, dan untuk kita di akhirat. Nah, ini juga dalil bahwa piring gelas di akhirat itu terbuat dari emas dan perak. Gitu. Itu dalilnya di sini. Ya. Dan di sini dikatakan al-harir nau nafis min thiyabil harir. Ad-dibaj nau nafis min thiyabil harir. Jadi dibaj itu adalah sutra yang termahal, ya, sutra yang mempunyai harga mahal, ya, dari jenis sutra aniyah jamu ina, ya, aniyah itu jamak daripada ina atau bejana. Sihafiha jamu sahfah wahia al-qas'ah, nampan atau piring. Lahum ay al-kuffar. Wa yuqasu 'ala al-akli wa syurbi wa ghairihima min wujuhil isti'mal. Nah, kemudian dikiaskan, ketika ya dikiaskan dengan makan dan minum, itu seluruh amalan yang lainnya. Ya, misalkan nulis pakai pulpen emas, itu haram. Ya, nulis pakai pulpen emas itu haram. Atau membuat HP ininya dari emas semua, misalkan casingnya, itu haram. Ya, untuk kaum muslimin itu haram. Kacamata ininya emas, bingkainya misalkan, itu haram. Itu dikiaskan dari keharaman makan dan minum dengan emas. Gitu ya.
Nih, wa yasmulu at-tahrim ar-rijal wa nisa. Nah, ini untuk makan dan minum menggunakan bejana emas ini mencakup keharaman ini untuk rijal dan untuk nisa. Ya, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh ya yajuz boleh isti'malu menggunakan ghairihima selain perak dan emas minal awani dari bejana-bejana, ya dari batok kelapa silahkan, misalkan ya dari kayu-kayuan silahkan, dari keramik silahkan, dari kaca plastik silahkan, itu boleh. Ya catatannya apa nih? At-tahir, maksudnya awani at-tahir, ya bejana-bejana yang suci. Sebab kalau menggunakan kulit anjing misalkan itu haram. Ya, tapi awani at-tahir, di sini catatannya dikatakan at-tahir. Jadi bejana-bejana yang suci, ya, li'annal asra al-ibahah lam yarid dalil at-tahrim, karena benda-benda yang lain secara hukum itu boleh dan tidak ada pengharaman. Yang ada pengharaman itu emas dan perak. Ya, dari batu misalkan ada orang buat piringnya dari batu misalkan, itu silakan saja. Nah, faslun, ya, as-siwaku mustahabbun fi kulli halin. Nah, siwak ini disukai, mustahab, disukai fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Ya, di sini footnote-nya rawa an-Nasa'i wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan yang lainnya, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Aisyah berarti Aisyah ya, an Aisyah. Sebab Aisyah ini isim ghairu munsharif. Ya, Aisyah tu tidak boleh Aisyatun, gitu ya. Jadi kalau ada harfu jar an Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak ini ya menyucikan mulut, ya membersihkan mulut. Mardatun lirrabb, juga mendatangkan keridhaan Allah. Ya, rawal Bukhari ta'liqan, diriwayatkan juga oleh Bukhari dalam ta'liqnya. Jadi di sini siwak ini mustahab fi kulli hal, ya disukai dalam setiap keadaan. Kenapa tidak wajib? Nanti ada dalil yang mengatakan dia tidak wajib. Illa ba'da zawal, kecuali setelah matahari itu bergeser. Zawal itu ketika matahari berada di atas kepala kita, bergeser ke barat, itu namanya zawal. Artinya setelah masuk waktu zuhur. Zawal, ya, zawal itu ketika masuk waktu zuhur. Kalau kita buat besi di sini, kemudian di sana barat ya, bayangan itu sudah mulai ke timur sedikit, itu namanya zawal. Nah, setelah zawal, ya lisaim, untuk orang yang berpuasa itu tidak disukai dalam mazhab Syafi'i. Beda dengan mazhab Hambali, dia tetap disukai. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya tidak disukai, bahkan yang dikatakan dalam kitab lain itu dimakruhkan. Ya, bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah waktu zuhur. Ya. Dalilnya apa yang digunakan oleh Imam Syafi'i kenapa bisa makruh atau tidak disukai? Ya, lamma rawahul Bukhari, atau lima rawahul Bukhari wa Muslim. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la khulufu famis shaim, bau mulut, khuluf itu bau mulut ya. Bau mulut orang yang berpuasa, la khulufu famis shaim atyabu indallah, waalaikumsalam, lebih disukai oleh Allah, min rihil misk, dari aroma misik. Ya, di sini dikatakan wal khuluf taghayyuru raihatil fam. Jadi berubahnya aroma mulut.
Ya, wala yahsulu ghaliban lis-shaim illa ba'da zawal, dan biasanya bau mulut itu akan terasanya setelah waktu zuhur. Wasti'malu siwak yudhibuhu, dan menggunakan siwak setelah zuhur itu akan menghilangkan bau mulut itu. Kalaupun tidak hilang itu akan mengurangi, gitu. Mengurangi sesuatu yang Allah sukai, makruh. Itu maksudnya. Ya. Itu dari Syafi'i. Jadi bau mulut itu sebenarnya tidak disukai. Itu dibenci. Tapi kalau bau mulut itu karena orang puasa, itu disukai. Gitu. Orang yang mati orang yang jatuh ya dari loteng misalkan, berdarah mati. Itu harus dicuci nggak tuh? Harus dicuci nggak ininya, darahnya? Cuci. Bahkan jenazahnya harus dimandikan ya. Harus dimandikan, harus dicuci. Kenapa? Karena itu darah. Darah yang mengalir itu najis. Tapi kalau darahnya itu keluar karena Allah, berjihad fisabilillah, berdarah semuanya, itu tidak boleh cuci. Ini sama-sama darah tapi beda. Ini darah biasa, ini darah karena Allah. Ini sama-sama bau mulut, gitu ya. Tapi ini karena bawang, ini karena puasa. Kan beda. Nah, kalau karena puasa itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, ya, anggaplah tidak menghilangkan bau mulut, tapi itu akan mengurangi. Gitu. Mengurangi sesuatu yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla, maka hukumnya makruh. Tidak disukai. Ini dalilnya seperti itu. Gitu ya. Jadi bersiwak disukai di setiap waktu kecuali setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur, lisaim untuk orang yang berpuasa. Nah, kemudian wa huwa fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban. Nah, bersiwak ini, wahuwanya kembali kepada siwak ya. Wahuwa dan bersiwak itu fi salasati mawadi', di 3 tempat, di 3 waktu, asyaddu istihbaban, lebih disukai lagi. Asyaddu istihbaban, lebih disukai lagi. Ya. Inda taghayyuril fam min azmin wa ghairihi. Yang pertama, ketika berubah bau mulut itu ya dikarenakan terlalu banyak diam. Al-azmu di sini as-sukut at-tawil. Ya, dia terlalu diam aja. Ini lama-kelamaan mulutnya akan berubah aromanya. Ya, au tarkul akli wasyurbi, atau dia tidak makan dan tidak minum. Ini pun bau mulutnya akan berubah. Nah, ketika itu lebih disukai lagi. Ya. Wa ghairihi kata'ati dzirraihah karihah, atau yang lainnya seperti ya memakan benda-benda yang mengandung aroma yang tidak sedap. Nah, ini yang pertama ya, ketika banyak diam atau sudah lama tidak makan dan tidak minum. Wa indal qiyam minan naum. Yang kedua yang lebih disukai lagi, ketika bangun dari tidur. Wa indal qiyam minan naum. Ya, ketika bangun tidur. Ini Rasul setiap bangun tidur dia pasti memulainya dengan bersiwak. Rawal Bukhari meriwayatkan, wa Muslim dan juga Muslim, wa ghairuhuma dan juga yang lainnya. An Hudzaifah radhiyallahu an, dari Hudzaifah semoga Allah meridainya, qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili, jika beliau bangun pada malam hari, yashusu fahu bisiwak. Yashusu itu artinya menyikat. Ya, menyikat mulutnya dengan siwak. Yang disiwak itu bukan hanya gigi tapi juga mulutnya. Gitu ya. Gusinya. Itu yang disikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indal qiyam ila shalah. Nah, ini pun yang lebih disukai lagi ya, yang paling disukai lagi. Ketika berdiri untuk sholat. Ya, ketika berdiri untuk sholat. Di sini footnote-nya wa kadza indal wudu. Begitu juga ketika mau memulai wudu. Ini di footnote-nya. Ya, di footnote-nya wa kadzalika, dan begitu juga indal wudu, yaitu ketika hendak memulai wudu. Ini pun sangat disukai. Ya, lima rawahul Bukhari wa Muslim, karena apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa ghairihima dan wa ghairuhuma, ya, dan
selainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya, ya laula, seandainya, an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak. Arti amartu di sini, niscaya aku perintahkan, niscaya aku wajibkan. Ya, al-amru, amar Rasul itu artinya kewajiban. Ya, la amartuhum bisiwak, niscaya akan aku perintahkan, yang aku wajibkan bisiwak inda kulli shalah, setiap dia akan salat. Tapi diperintahkan oleh Rasul. Diwajibkan tidak? Tidak diwajibkan. Ada perintah tapi tidak diwajibkan. Ya, ini kenapa? Karena khawatir bisa memberatkan umatku. Sebab siwak itu seperti pulpen. Ya, gampang belinya tapi mudah lupanya. Beli sekarang 2 hari pasti lupa tuh. Ya, itu betul tuh. Ya, kayak pulpen aja. Beli lagi. Mau nulis beli lagi. Minggu depan baru lagi pulpen. Ya. Nah, maka khawatir memberatkan. Ya, khawatir memberatkan. Wa fi riwayat li Ahmad, kemudian juga dalam riwayat Ahmad, ya, la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudhu'in. Niscaya aku perintahkan, aku wajibkan dengan siwak, ya, ma'a kulli wudhu, bersamaan ketika dia hendak berwudu. Ai la amartuhum amra ijab. Nah, di sini dijelaskan maksud amartu, ya, aku perintahkan, yaitu perintahkan dengan cara mewajibkan. Wa hadza dalil istihbabi al-muakkad. Ini dalil bahwa bersiwak itu sangat ditekankan gitu ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak sampai wajib. Ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke pasal yang lain? Ya. Terkait siwak tadi Ustaz ya. Kalau kita kan nggak terbiasa ya pakai kayu siwak gitu kan. Iya. Bisa dikiaskan menggunakan pasta gigi Ustaz? Iya. Bisa. Jadi ilahnya itu, atau yang diinginkan oleh syariat itu kebersihan mulut. Baik dengan kayu siwak ataupun dengan yang lainnya. Gitu ya. Hanya saja memang menggunakan kayu siwak atau yang namanya kayu arak, ya, ini lebih diutamakan, gitu, lebih diutamakan daripada yang lainnya. Menggunakan seluruh benda yang bisa membersihkan itu bisa, ya, tapi kayu siwak itu jauh lebih bermanfaat dibanding yang lainnya. Tapi faslun itu artinya pemisah ya. Faslun itu artinya pemisah. Jadi ada faslul awal, faslul tsani, faslul tsalis, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia dipisah-pisah oleh tembok, gitu kan. Ini juga dia subbab ya, dipisah-pisahkan. Ini tadi tentang siwak, sekarang bicara yang lain lagi. Faslun, gitu ya. Fasal wa furudul wudu'i, furud ini jamak daripada fardun atau kewajiban atau fardu-fardu. Ya, fardu wudu sittatu asya, ada 6. Ya. An-niyatu inda ghaslil wajhi. Yang pertama niat ketika membasuh wajah. Ya, niat ketika membasuh wajah. Jadi niat itu kalau dalam Syafi'i, niat itu ada pada awal pelaksanaan ibadah. Awal wudu itu membasuh wajah, maka niat itu ada di situ, gitu. Dalam mazhab Hambali dia dimasukkan ke dalam syarat. Syarat itu berada di luar ibadah, gitu ya. Wudu itu syarat sholat, sepakat. Karena wudu itu di luar sholat, gitu ya. Sebelum sholat, dia di luar sholat, itu syarat. Nah, dalam mazhab Hambali niat itu dia syarat amal, syarat wudu, syarat salat itu niat. Artinya kalau kita keluar dari rumah untuk pergi ke hammam, itu kita sudah berniat untuk wudu. Dalam mazhab Syafi'i belum. Ya, sebab wudu itu letaknya di awal awal ibadah. Awal ibadah wudu adalah membasuh wajah.
maka membasuhnya, ya niatnya itu ada ketika di basuhan pertama. Gitu. Nah, an-niyatu 'inda ghaslil wajhi. Ya, niat ketika membasuh wajah. Wa ghaslul wajhi. Tadi niat ya, niat ketika membasuh wajah. Yang kedua, ghaslul wajhi, membasuh wajahnya. Itu dibedakan. Ya. Wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai dua siku. Nah, mirfaq itu ini. Ya, dan melebihkan sedikit menjadi wajib berdasarkan kaidah para ulama yang sering dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya, tidak, ketika satu kewajiban tidak sempurna dengan satu hal itu, maka hal itu menjadi wajib. Ketika membasuh tangan sampai siku tidak sempurna kecuali dengan melebihkannya, maka melebihkannya adalah wajib. Itu maksudnya. Ya. Ketika mulai puasa itu tidak sempurna kecuali dengan mundur beberapa menit sebelum subuh, maka mundur beberapa menit sebelum subuh menjadi wajib. Gitu ya. 1 menit misalnya sebelum subuh, kita berhenti makan dulu. Gitu. Sebab kalau pas azan, ya khawatir kita masuk ke waktu yang kita sudah start, yang seharusnya start. Gitu. Nah ini. Wa ghaslul yadain ilal mirfaqain. Wa mashu ba'dir ra'si. Ya, mengusap sebagian kepala. Ya, sebagian di sini bukan seluruh kepala. Dalam Syafi'iyah seluruh kepala itu sunnah. Dan Syafi'iyah membasuh seluruhnya. Mengusap seluruhnya gitu ya. Tapi itu sunnah. Yang wajib itu sebagiannya. Gitu ya, sebagiannya. Wa ghaslur rijlaini ilal mirfaq ilal ka'baini, ya, mencuci kedua kaki sampai mata kaki, ya, dan seluruhnya harus basah ya sampai tumit-tumitnya, sebab ada ancaman di Rasul wailul lil aqab minan nar. Jadi tumit di sini itu diancam oleh Rasul, ya, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Kenapa? Banyak orang yang berwudu hanya ininya saja, tumitnya masih kering 1 dirham, gitu ya. Nah, ini tidak sah wudunya. Ketika tidak sah wudunya, tidak sah salatnya. Harus sampai kedua mata kaki dan lebihkan sedikit. Ya, bahkan Abu Hurairah sampai pertengahan betis, gitu ya. Abu Hurairah sampai pertengahan betis. Ya, kewajibannya sampai sini. Ya. Wa tartib ala ma dzakarnahu. Kemudian tertib atau berurutan sesuai dengan apa yang kami sebutkan. Ya, jadi tidak boleh cuci kaki dulu baru wajah. Gitu ya. Tidak boleh tangan dulu baru ke wajah misalkan, tidak boleh. Di sini ada perbedaan ungkapan ketika menyebut wajah, tangan dan kaki itu menggunakan kata ghuslun, gitu ya. Tapi untuk rambut itu menggunakan kata mashun. Nah, bedanya apa? Kalau ghuslun itu air harus mengalir. Itu namanya ghuslun. Ya, airnya harus mengalir. Jadi ambil air, itu dialirkan. Kalau mashun, ambil air, lepaskan air, diusap. Gitu ya. Itu mashu. Ya, kalau tangan nggak bisa dimasun, ambil air, lepaskan air, baru diginiin. Itu bukan ghuslun. Itu mashun. Ya, kalau ghuslun itu ambil air, dialirkan airnya. Gitu. Ambil air, dialirkan airnya. Itu ghuslun. Ya, untuk wajah, tangan dan kaki itu ghuslun. Tapi untuk rambut mashun. Ini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab di beberapa daerah dingin, ya, ketika rambut itu harus diguyur juga, itu akan menjadikan rambut basah dan dingin. Gitu ya. Nah, ini termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk rambut tidak usah diguyur. Ambil aja airnya, lepaskan air, diusapkan saja. Gitu. Nih, di sini al-aslu fi masyru'iyyatil wudu, ya, wa bayani furudhihi.
dasar, asal itu dasar ya, pondasi lah. Ya, aslun itu bisa akar. Kalau aslul syajarah berarti akar. Kalau aslul bait berarti pondasi. Ya. Ini al aslu fi masyru'iyatil wudu wa bayani furudihi. Dasar disyariatkannya wudu dan penjelasan difardukannya qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati. Ini walaupun kumtum ini menggunakan fi'il madhi, tapi maksudnya ini mudhari. Ya, idza qumtum, jika kalian hendak berdiri melakukan salat, fagsilu wujuhakum. Lihat, haknya difathahkan ya. Cucilah wajah kalian, wa aydiyakum. Ya, cuci juga kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Nah, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, ya, ilal ka'bain. Nah, arjul ini difatahkan sebagaimana wujuha aidia, gitu kan? Maka dia kembalinya ke ghuslun. Wa aidiyakum ilal marafiq. Ya, ada juga riwayat yang membaca wa arjulikum, bukan wa arjulakum. Kalau dibacanya wa arjulikum, maka dia diusap. Kembali ke masah, gitu ya. Nah, ya, Ibnu Utsaimin mengatakan ini dua qiraah yang sahih, dua-duanya sahih. Jadi terkadang bisa dibaca wa arjulakum, terkadang bisa dibaca wa arjulikum. Terkadang kita boleh mencuci kaki, terkadang kita boleh mengusap kaki, gitu ya. Hanya saja kalau mengusap kaki itu ketika masul khuffain, itu diusap, bukan dikuki. Ketika kaki itu terbalut dengan sepatu, gitu ya, dan tidak mau dicopot, maka dimasah, diusap saja, gitu. Ketika dia tidak terbalut dengan sepatu, maka warjulakum, maka dia dicuci. Maka ini dua qiraah yang sahih, gitu ya. Ini. Nah, al-marafiq jam'u mirfaq. Ya, marafiq ini jamak daripada mirfaqun. Wa huwa mujtama' as-sa'id wal 'adad. Nah, ini deh. Ya, as-sa'id itu ini, 'adad itu ini. Pertemuan antara apa nih namanya nih? Lengan, kalau ini lengan juga. Oh iya, lengan atas kan bawah. Kalau arahnya sa'id ini 'adad. Ya, ini apa namanya, otot ya. Nah ini mirfaq itu di sini. Ya, al-ka'bain musanna ka'bun. Ya, ka'bain itu musanna ka'b. Ka'b itu artinya mata kaki yang menonjol di kaki ya. Ya, ka'b. Wa huma al-'azamani an-nati'ani minal janibaini, ya. Ka'bain ini adalah dua tulang yang menonjol di pinggir kaki, ya, di pinggiran kaki. Inda mufassal as-saq ma'a al-qadam. Ini cuma menerangkan itu doang. Ya. Inda mafsal as-saq ma'a al-qadam. Ini di apa namanya? Persendian ya. Persendian betis dan kaki. Wa ila fi al-maudi ain bimakna ma'a. Ya, wa ila, dan kata ila dalam dua kata ini, ilal ka'bain gitu. Itu maksudnya ma'a. Jadi kata ilal ka'bain artinya ma'al ka'bain. Ilal mirfaqaini artinya ma'al mirfaqaini, gitu maksudnya. Artinya ininya pun harus kena, gitu. Itu harus kena, bukan sini, bukan, tapi harus kena, bukan sebelum. Iya. Nah, artinya fayadkhulu al-mirfaqani wal ka'bani fi wujubil ghusli. Nah, maka kedua siku dan kedua mata kaki ini pun wajib dicuci. Wadalla dzalika, nah dalilnya
Marwahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya annahu tawaddaa, Abu Hurairah ini wudu, faghassala wajhahu, ya beliau mencuci wajahnya, fa asbaghal wudu, ya dia pun asbagh itu artinya menyempurnakan, fa asbaghal wudu'a, dia menyempurnakan wudunya, ya thumma ghassala yadahul yumna, ya dia pun menyuci tangan kanannya, hatta asyra'a fi al-adud, sampai masuk ke lengan atas, ya ke otot, sampai ke sini. Ya, jadi tidak hanya sampai sini, tapi kalau Abu Hurairah sampai sini. Ya, thumma yadahul yusra hatta asyra'a fil adud. Ya, fil adud. Ya, kemudian mencuci juga tangan kirinya sampai ya masuk ke ototnya, sampai ke sini. Gitu ya. Tidak sampai sini saja, sampai sini. Tsumma masaha ra'sahu. Kemudian Abu Hurairah mengusap kepalanya. Ya, ra'sahu di sini kalau nggak ada rambut, kalau ada rambutnya bisa rambutnya. Kalau nggak ada rambutnya kepalanya. Ya. Tsumma ghassala rijlahul yumna. Ya, kemudian dia mencuci kaki kanannya hatta asyra'a fis-sak. Ini tadi yang saya katakan sampai masuk ke betisnya. Itu kalau Abu Hurairah. Ya. Tsumma ghassala rijlahul yusra hatta asyra'a fis-sak. Kemudian mencuci kaki kirinya sampai masuk ke betisnya. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan hakadha, beginilah ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Begitulah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Ya. Asyra'a fil adud wa asyra'a fis saq, ma'nahu adkhala al-ghusl fihima. Nah, arti asyra'a di sini artinya dia mengikutkan ya otot dan juga betis ya ikut dicuci. Nah, biru'usikum, arti biru'usikum ay bi juz'in minha. Nah, ini dalam Syafi'i kan gitu ya. Sebagian, bijuz'in minha, hanya sebagian dari rambut atau dari kepala. Dalla dzalika, nah dalil ini kenapa sebagian, marwahu Muslim, apa yang diriwayatkan oleh Muslim, wa ghairuhu, dan selainnya, anil Mughirah radhiyallahu an, dari Mughirah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah. Ya, beliau berwudu kemudian mengusap ubun-ubunnya ya, dan juga mengusap atas udang-udangnya. Kalau kita berwudu pakai peci begini, kan Rasul berwudunya pakai imamah, udang-udang begini ya. Jadi udang-udangnya enggak dicopot begini, tapi masih terletak di kepalanya. Ya, ketika mencuci wajah, kemudian ketika mencuci rambutnya, beliau mengusap ini, kemudian begini. Nah, gitu. Dalam mazhab Hambali, kalau tidak ada imamah itu wajib semuanya. Gitu ya. Kalau ada imamah, maka sebagiannya diimamah. Itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini berpandangan, ketika imamah itu tidak dicopot, ini menunjukkan kewajiban itu hanya sebagian dari kepala. Gitu. Kalau seandainya wajib, maka imamah itu akan dicopot. Pendalilannya seperti itu. Gitu ya. Pendalilannya seperti itu. Nah, ini riwayat Muslim. Masuk. Ya, kita bisa seperti ini. Seperti Rasul begini. Ya, ucap sebentar, kemudian yang lainnya di atas peci. Kalau perempuan berjilbab misalkan, tidak perlu dibuka jilbabnya, dia sedikit begini, kemudian di atas jilbab yang lainnya, gitu, untuk mencucinya itu, ya, untuk mengusapnya bukan mencucinya. Yang diusap bukan rambut, kepala. Ya, yang diusap kepala, bukan rambut, bukan. Ya gimana kalau nggak punya rambut? Ya, ra'sun ya, bukan sya'run. Ya. Nah, ketika mencuci wajah, ini para ulama pun menjelaskan bahwa wajah itu dari putih ini ke putih ini, walaupun nggak putih ya.
Bayad bahasa Arabnya ya. Ini nih, yang di sini kulit ini, yang nggak ada rambutnya sampai kulit ini. Kemudian dari dagu sampai ke kulit kepala yang biasa tumbuh rambut. Nah, biasa tumbuh rambut di sini kan. Artinya walaupun sudah jadi profesor, rambutnya di sini misalkan. Jadi bukan wajah nih. Gitu ya. Itu kan wajah. Tapi profesor juga masih banyak yang rambutnya utuh, Pak Ustaz. Oh iya. Banyak. Profesor dulu ya. Jadi yang definisi wajah itu kulit yang biasa tumbuhnya rambut yang atas itu. Gitu. Kalau ini sudah nggak ada rambut ya ini bukan wajah. Ya, ini termasuk kepala yang boleh diusap. Gitu. Nih, kemudian ya wan nasiyah muqaddam ras. Nah, nasiyah itu ini. Apa namanya? Kepala yang paling depan. Muqaddam ar-ras, gitu ya. Ubun-ubun lah, polo lah bahasa orang bukannya mah. Ya, polonya. Ubun-ubun ya. Nah, itu nasiyah. Wahya juz'un minhu. Dan nasiyah itu adalah bagian dari kepala, bukan semua kepala. Ya, ketika Rasul hanya mengusap nasiyahnya saja atau ubun-ubunnya saja, artinya Rasul mengusap sebagian kepala, bukan seluruh kepala, gitu ya. Wal iktifa bil mashi 'alaiha. Nah, ketika Rasul mencukupkan mengusap ubun-ubun saja, dalilun, ini adalah menjadi dalil ala anna mashal juz'i huwal mafrud, ya, bahwa mengusap sebagian kepala itulah yang difardukan. Wa yahsulu bi ayyi juz'in kana, dan ini bisa terlaksana dengan bagian mana saja. Ya, baik boleh depannya atau pinggirnya ataupun belakangnya. Tapi ini kewajiban, bukan berbicara tentang afdhaliyah ya, bukan berbicara tentang sunnah. Kalau sunnah Syafi'i pun semuanya gitu. Tapi ini berbicara tentang kewajiban. Wadalla ala fardhiyatin niyati awwalahu, ya, wa kadzalika fi kulli mautin tatlubu fihi niyah. Nah, kemudian dalil tentang difardukan niat pada awalnya, awal wudu maksudnya. Begitu juga pada seluruh tempat yang dibutuhkan niat, ma rawahul Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim, min hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya. Semata-mata amal perbuatan itu tergantung niat. Aila yu'taddu biha syar'an illa idza nawaita. Ya. Artinya tidak dianggap sebagai amalan syar'i kecuali jika engkau berniat. Ya, harus ada niat. Ya, untuk wudu, untuk sholat, untuk haji, untuk umroh, semuanya ada niatnya. Ya. Arti niat itu kesengajaan. Dalam mazhab Syafi'i juga diartikan niat itu kesengajaan. Ya. Bahkan niat itu tempatnya di dalam hati, tidak dilafazkan. Ya, tidak dilafazkan, dan lafaz niat itu bukan niat. Gitu ya. Lafaz niat itu bukan niat, sebab niat itu adanya di dalam hati. Nah, sebagian ulama Syafi'iyah itu ada yang memustahabkan, ya, melafazkan niat walaupun itu bukan niat. Ya, ini memustahabkan melafazkan niat dengan alasan, ya, agar lisan menolong hati. Ya, karena niat itu adalah ibadah dan itu adalah pekerjaan hati, ya, maka ibadah ini alangkah baiknya kalau dibantu oleh lisan, gitu. Ya, dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, lisan ingin menolong hati, maka dibantu. Saya niat salat maghrib 3 rakaat, gitu. Ya, itu ulama Syafi'iyah kontemporer
Ya, untuk yang dahulu seperti An-Nawawi dan yang lainnya itu tidak disunnahkan, bahkan dilafadzkan. Ya, tidak disunnahkan untuk dilafadzkan. Sebab niat itu pekerjaan hati. Nah, hanya saja banyak orang-orang yang memandang bahwa tanpa lafadz niat tidak sah salatnya. Tanpa lafadz wudu, ya, tanpa lafadz niat wudu tidak sah wudunya misalkan. Ini menjadi berat sekali syariat itu. Gitu ya. Taib, kemudian wadalla ala fardhiyati tartib, ya, nah, dalil tentang wajibnya tartib kama ya dzukira fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan tentang amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ats-tsabit bil ahadits as-sahihah, ya, yang berdasarkan hadis-hadis sahih, minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu an as-sabiq, di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang terdahulu. Ya, wa qala fil majmu', kalau fil majmu' ini Imam Nawawi, ya, wahtajja al-ashab minas sunnah bil ahadits as-sahihah, ya, para sahabat atau kawan-kawan kami, ya, dari ahlus sunnah, atau wahtaja al-ashab minas sunnah bil hadits as-sahihah, para kawan-kawan kami yaitu ulama-ulama Syafi'iyah, ya, ini berhujjah dengan sunnah, dengan hadis Rasul, dengan hadis-hadis yang sahih al-mustafidhah, yang banyak sekali, an jama'at minas sahabah, dari berbagai riwayat para sahabat, fi sifati wudu'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kulluhum wuduhu murattaban. Nah, seluruh mereka para sahabat yang meriwayatkan itu meriwayatkan sifat wudunya itu secara tertib. Ma kathratihim wa kathrati al-mawatin allati ra'auhu fiha. Ya, walaupun berada di berbagai macam tempat. Ya, seluruh sahabat melihat Rasul itu, dan ketika mensifati wudu Rasul itu senantiasa tertib. Ini menunjukkan bahwa tertib, ya, dari wajah ke tangan, kemudian ke rambut, kemudian ke kepala, ke kaki, ini menjadi wajib, ya, dikarenakan hadis-hadis ini. Wa kathratu ikhtilafihim fi sifatihi fi marratain ya wa thalath wa ghairi dzalika lam yathbut fihi ma ikhtilaf anwa'ihi sifah ghairi, ya, murattabah. Ya, walaupun bersama ada khilaf di dalam sifat sekali atau dua kali atau tiga kalinya. Nah, ini dikhilafkan. Terkadang misalkan kepala sekali, terkadang tiga kali. Nanti akan ada riwayat tiga kali gitu, ya. Terkadang wajah sekali, terkadang dua kali, terkadang tiga kali. Itu dikhilafkan. Tapi untuk tartib itu tidak pernah khilaf. Gitu. Untuk tartibnya tidak pernah khilaf. Ya, tapi untuk bilangannya dikhilafkan. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, ya, bayanun lil wudu al-ma'mur bihi. Nah, pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah penjelasan untuk wudu yang diperintahkan. Walau jaza tarkut tartib la tarakahu fi ba'dil ahwal li bayani al-jawaz. Seandainya boleh, ya, tidak beraturan, niscaya Rasul akan meninggalkan aturan ini di sebagian tempatnya. Kama taraka at-tikrar fi awqat, ya, sebagaimana Rasul meninggalkan tikrar di waktu-waktu tertentu. Insyaallah kita akan lanjut di wasunanuhu asyaratu asya, ya, sunnah-sunnahnya 10. Dalam mazhab Syafi'i tadi yang wajib hanya ada 6, beda dengan yang lainnya, gitu, ya. Wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dalam masalah agama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.